Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Arbain Ardin Khaironi. Saya mahasiswa IAIN Surakarta, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit kisah tentang kegiatan KKN yang sudah saya laksanakan di desa saya sendiri. Untuk KKN kali ini sebenarnya berbeda dengan KKN yang sebelumnya, karena KKN kali ini dilakukan secara individu di tempat tinggal masing-masing dan juga dilakukan secara daring. KKN ini mengambil tema KKN Transformatif Kerso Dharma, kerja sosial daring dari rumah, dengan tema penguatan ketahanan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan modernisasi beragama. Untuk KKN kali ini saya sendiri melaksanakannya di dukuh saya sendiri, di Dukuh Tegal Pucung, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Nah, dalam pelaksanaan KKN ini saya juga mengajak masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Di antaranya saya melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait COVID-19, kemudian juga melaksanakan kegiatan bagi masker kepada masyarakat sekitar, kemudian juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana keseruan saya dalam melaksanakan kegiatan KKN Transformatif Kerso Dharma ini? Silahkan cek video saya. Dukuh Tegal Pucung terletak di bagian paling timur Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Ngemplak, Desa Ngesrep, di mana dukuh ini dekat dengan beberapa tempat fasilitas umum seperti Waduk Cengklik, Bandara Internasional Adi Sumarmo, dan juga Asrama Haji Nurunten. Masyarakat di dukuh ini rata-rata berprofesi sebagai buruh, karyawan swasta, dan petani. Namun ada juga beberapa masyarakat yang mengelola bisnis mandiri seperti peternak lele dan peternak kambing. Hal ini dikarenakan letak dukuh yang sangat strategis untuk mengelola bisnis tersebut. Misalnya di sebelah selatan desa terdapat Sungai Pepe yang airnya biasa dimanfaatkan oleh warga untuk mengisi kolam ikan lele. Kemudian di sebelah timur dan utara dukuh terdapat lahan pertanian yang sangat luas, di mana lahan tersebut biasa dimanfaatkan oleh warga untuk berkebun. Pemetaan wilayah Dukuh Tegal Pucung. Dukuh Tegal Pucung sendiri terbagi menjadi 3 RT dan 1 RW. RT 1 terletak di bagian paling timur dukuh, kemudian RT 2 terletak di tengah-tengah dukuh, sedangkan RT 3 terletak di bagian paling barat dukuh. Secara geografis, Dukuh Tegal Pucung termasuk daerah yang terpencil. Hal ini dikarenakan akses untuk memasuki dukuh yang agak susah. Hanya ada satu jalur saja yang bisa digunakan sebagai akses keluar masuk desa. Di bagian utara dukuh berdekatan
berbatasan dengan komplek TNI Angkatan Udara. Di bagian timur juga berbatasan dengan komplek TNI Angkatan Udara. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Sungai Batu. Dan di bagian barat berbatasan dengan Dukuh Bekas Kembang. Dan di bagian barat inilah satu-satunya akses jalan yang bisa dilewati untuk keluar masuk Dukuh. Dukuh Tegal Pucung memiliki beberapa sarana dan prasarana yang biasa digunakan oleh para warga. Di antaranya terdapat 3 tempat ibadah dan 2 pos ronda. Yang pertama, Masjid Manhajun Nadir. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan di Dukuh Tegal Pucung. Segala kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, pengajian, TPA, pengurusan zakat, pengurusan kurban dilakukan di masjid ini. Kemudian yang kedua, terdapat musola Ali bin Abi Thalib. Musola ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah oleh warga sekitar. Namun musola ini juga menjadi tempat dilaksanakannya beberapa kajian rutin setiap hari Rabu dan Sabtu. Kemudian yang ketiga, terdapat musola Sirojun. Musola ini biasanya hanya digunakan oleh warga untuk melaksanakan sholat berjamaah saja. Tidak terdapat kegiatan-kegiatan khusus lain di musola ini. Kemudian yang keempat, terdapat pos ronda yang terletak di RT 2. Pos ronda ini biasa digunakan oleh warga sebagai tempat berkumpul dan menjaga keamanan desa. Pos ini terletak di bagian tengah desa, tepatnya di RT 2. Biasanya pos ini digunakan oleh para remaja desa dalam bertugas menjaga keamanan desa. Kemudian yang kelima, terdapat pos ronda yang terletak di RT 3. Pos ini memiliki fungsi yang sama seperti halnya pos ronda di RT 2. Bedanya di pos ini biasanya digunakan oleh bapak-bapak yang bertugas menjaga keamanan. Pendataan penduduk Dukuh Tegal Pucung. Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua RW Dukuh Tegal Pucung, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Munjari, didapatkan data jumlah penduduk Dukuh Tegal Pucung, di mana jumlah penduduk Tegal Pucung terdiri dari 122 kartu keluarga. Total penduduk sebanyak 362 jiwa, di mana 188-nya jiwa merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 174 jiwa merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan. Penelusuran sejarah masyarakat umum dan tematik terkait pandemi. Dalam kegiatan ini, saya melakukan kegiatan sosialisasi terkait pandemi COVID-19 kepada masyarakat sekitar rumah saya di Dukuh Tegal Pucung. Selain itu, saya juga melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mencari tahu bagaimana sejarah Dukuh ini dan bagaimana kondisi masyarakat ketika adanya pandemi COVID-19, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan kegiatan keagamaan khususnya. Dari wawancara yang telah saya lakukan, didapatkan hasil di mana pertama yaitu sejarah Dukuh Tegal Pucung. Dukuh Tegal Pucung dinamakan Tegal Pucung karena dahulu daerah ini adalah salah satu persawahan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Tegal. Dan Tegal ini dimiliki oleh para warga yang berasal dari desa Pucung.
Kemudian hingga ada beberapa orang yang membangun rumah di kawasan Tegal ini, hingga akhirnya Tegal ini penuh dengan pemukiman warga yang akhirnya diberi nama Dukuh Tegal Pucung, atau warga di sini biasa menyebut Tegale Wong Pucung. Kemudian hasil yang kedua, penelusuran sejarah tematik terkait ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelusuran, ketika melakukan kegiatan sosialisasi COVID ini, ternyata banyak masyarakat yang sangat dirugikan akibat adanya pandemi ini. Terdapat beberapa warga yang bekerja di pabrik mendapat pemutusan hubungan kerja. Hal ini dikarenakan saat masa pandemi pabrik tidak produksi sehingga tidak ada pemasukan dan tidak mampu membayar gaji para karyawan. Kemudian hal yang sama juga dirasakan oleh para buruh, khususnya buruh bangunan. Selama pandemi dilarang adanya kegiatan berkumpul dalam masa yang banyak, sehingga banyak pekerja proyek bangunan yang dihentikan. Hal yang berbeda dirasakan oleh warga yang berprofesi sebagai pedagang. Memang selama masa pandemi banyak mengalami penurunan laba, namun setidaknya dari hasil berdagang masih cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil yang ketiga, penelusuran sejarah tematik terkait kegiatan ibadah di masjid. Sebelum adanya pandemi, kegiatan ibadah di masjid terlaksana dengan baik. Jamaah yang hadir dalam sholat 5 waktu pun sangat banyak. Kemudian segala kegiatan di masjid seperti kajian ibu-ibu, kajian remaja, dan TPA untuk anak berjalan dengan baik. Namun karena adanya pandemi, banyak kegiatan yang ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Seperti kajian dan juga TPA sempat ditiadakan dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga akhirnya sekarang semua kegiatan sudah mulai dilakukan kembali, namun dengan catatan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Penentuan isu prioritas masyarakat di Dukuh Tegal Pucung. Setelah melakukan pengamatan terhadap masyarakat Dukuh Tegal Pucung, terdapat isu prioritas yang perlu diperhatikan. Di antaranya pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Analisis akar masalah dan analisis isu prioritas di Dukuh Tegal Pucung. Berdasarkan dari penentuan isu prioritas masyarakat yang telah saya lakukan, terdapat 3 isu prioritas. Yang pertama, masalah dalam pendidikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pendidikan dilakukan secara daring. Banyak anak-anak yang kesulitan memahami materi yang diberikan. Selain itu, banyak juga anak-anak yang pada akhirnya tidak belajar dan justru bermain-main layaknya hari libur biasa. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan akademik orang tua yang pada akhirnya juga kesulitan untuk menjelaskan materi pelajaran kepada anak. Selain itu, banyak orang tua yang tidak dapat mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran daring dikarenakan sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Di masa pandemi, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Namun di masa new normal ini banyak masyarakat yang sudah tidak peduli dengan adanya pandemi. Bahkan banyak pula masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah secara langsung terhadap masyarakat, sehingga menyebabkan
disebabkan minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, keagamaan. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan keagamaan di Dukuh Tegal Pucung diliburkan untuk mencegah penularan COVID-19. Memasuki masa new normal, kegiatan keagamaan sudah mulai dilakukan. Namun, kegiatan sholat berjamaah masih dilaksanakan sesuai protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Kegiatan TPA juga sudah mulai dilakukan kembali dengan waktu yang dipersingkat. Namun, banyak santri yang hadir sedangkan jumlah pengajar hanya sedikit, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif. Pembentukan kelompok inti. Dalam pembentukan kelompok inti ini, saya mengajak rekan-rekan remaja Masjid Manajunaya. Dari hasil diskusi dengan rekan-rekan remaja masjid, akhirnya terbentuk susunan pengurus sebagai berikut, di mana koordinator kegiatan terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Arifin Adil Khaironi. Kemudian yang kedua, saudara Alvin Andriansyah. Dan yang ketiga, saudara Farhan Muhammad Yusuf. Dan untuk anggota kegiatan sendiri terdiri dari semua rekan-rekan remaja masjid. Perencanaan pelaksanaan kegiatan. Setelah membentuk kelompok inti kegiatan, kami langsung membuat perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat, di mana kegiatan yang akan kami laksanakan berfokus pada 3 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang kesehatan, dan yang ketiga, bidang keagamaan. Dalam bidang pendidikan, kami akan melaksanakan kegiatan pendampingan belajar dari rumah. Kemudian dalam bidang kesehatan, kami akan melaksanakan sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat dan juga penempelan pamflet terkait COVID-19. Kemudian pada bidang keagamaan, kami akan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih masjid, kemudian penambahan fasilitas masjid agar sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga akan melaksanakan kegiatan training terhadap guru TPA terkait metode pembelajaran yang baik. Finalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan awal. Berdasarkan dari perencanaan kegiatan yang telah dibentuk, rencana kegiatan akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat KKN Transformatif Kerso Dharma 2020, di mana pada minggu ketiga akan dilaksanakan kegiatan pendampingan belajar daring dari rumah. Kemudian kegiatan yang kedua mengajar di TPA Al-Manhaj, yang ketiga sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat, dan yang keempat penempelan pamflet pencegahan COVID-19. Kemudian kegiatan pada minggu keempat yang akan dilaksanakan ialah pertama pendampingan belajar daring dari rumah, kemudian yang kedua mengajar TPA Al-Manhaj, kemudian yang ketiga kerja bakti bersih-bersih masjid, kemudian kegiatan yang keempat penambahan fasilitas masjid, dan yang terakhir kegiatan kelima yaitu training guru TPA. Pendampingan belajar daring dari rumah, di mana kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan bimbingan belajar. Kegiatan bimbingan ini dilakukan di rumah saya dan dibuka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kegiatan mengajar TPA. TPA tempat saya mengajar ini bernama TPA Al-Manhaj yang berada di Masjid Manajunaya, Dukuh Tegal Pucung.
Kegiatan TPA ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Penyiapan kegiatan sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat. Sebelum melakukan sosialisasi, saya dan juga bersama tim inti melakukan beberapa persiapan, diantaranya mengumpulkan peralatan yang akan kami gunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi seperti pengumpulan masker, pembuatan pamflet, dan peralatan yang lainnya. Kegiatan sosialisasi dan penempelan poster gerakan masyarakat hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami membentuk suatu gerakan bernama Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kegiatan ini saya lakukan bersama dengan tim inti yang sudah dibentuk sebelumnya, di mana kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya gaya hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Lihat dari isu prioritas masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian masker kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penempelan poster-poster terkait Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di beberapa fasilitas umum yang terdapat di Dukuh Tegal Pucung. Kegiatan sosialisasi dan pembagian masker kepada santri TPA Al-Manhaj dan rekan-rekan remaja masjid. Untuk anak-anak TPA, saya melakukan sosialisasi terkait cara mencuci tangan yang benar serta melakukan pembagian masker sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sedangkan untuk rekan-rekan remaja diberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan ketika melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang dilakukan di masjid seperti TPA, kajian, dan kegiatan yang lain. Training guru TPA dan pengenalan metode belajar Al-Quran An-Nahdiyah. Training guru TPA dan pengenalan metode belajar An-Nahdiyah, di mana dengan adanya training ini diharapkan guru TPA dapat lebih berkembang dalam mengajar, baik dari aspek materi maupun metode mengajar. Selain itu, dalam training ini saya juga mengenalkan kepada rekan-rekan remaja masjid sebuah metode belajar Al-Quran An-Nahdiyah. Persiapan kerja bakti bersih-bersih masjid. Kerja bakti bersih-bersih masjid menuju Nahu. Kegiatan bersama masyarakat yang terakhir saya lakukan ialah kerja bakti bersih-bersih masjid yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan remaja masjid menuju Nahu. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyapu dan mengepel masjid, kemudian dilanjutkan
dengan pembuatan garis batas saf sholat. Setelah itu kami melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, kami juga melakukan penambahan fasilitas masjid berupa tempat cuci tangan yang sebelumnya belum tersedia di Masjid Manajunatar. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan bersama masyarakat sekitar dukuh saya selama saya melaksanakan KKN Transformatif Kerso Dharma 2020 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.